Bang Nui, ini pertanyaan yang paling sering banget ditanyain. Kenapa sih 420 hiatus setelah 15 tahun berkarya tuh? Ada masalah apa emang sama Bang Ari? Jadi ceritanya gini. New X. Oke, kembali lagi di YouTube channelnya Nuex Indonesia. Kali ini gua mau ngobrol-ngobrol bareng Kak Nui dari 420. Tepuk tangan. Gokil. Banyak ya? Bang Nui, gimana kabarnya after press release hiatus 420? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Hmm. kita berjalan normal seperti biasa Hmm. aja. Asik. Anggap liburan sama keluarga. Gitu. Tapi ya semenjak gua lihat tuh kan rame banget di sosmed tuh. Mhm. Banyak banget yang nanya. Mhm. Ya termasuk gua sih ya, maksudnya kan gua udah tahu sebelumnya kan. Iya. Tapi ya gua mau wakili teman-teman yang bertanya-tanya di luar sana nih. Ah. Kenapa sih gitu? Nggak kenapa-napa sih sebenarnya emang Hmm. karena kita udah lama aja kali kelamaan juga. Hmm. Karena terlalu porsir jadi akhirnya waktu untuk keluarga tuh susah gitu, kurang. Untuk teman-teman juga kurang. Jadi pengennya ya udahlah, di samping juga ada beberapa teman-teman kita juga yang pengen benar-benar udah jangan ngapain dulu deh, kita ngerjain usaha yang lain dulu gitu. Jadi ya udahlah, nanti juga ada kangennya kok. Iya. Doain aja. Tapi udah sepakat belum estimasinya sampai kapan gitu atau Belum ada sih sampai sebener-bener kangen kan. Kita juga di grup juga masih Iya. sering kabar-kabaran kan, Hmm. kontak-kontakan juga gitu. Dan kebetulan juga kalau playernya yang lain sih misalnya kayak gua Arif, gua Prim, Andi gitu kan, dibantu Agung sama yang lain, dia lagi pengen ya sesuatu karena kita yang di Jakarta kan. Iya. Kalau Ari kan di luar kota gitu kan. oke. Jadi lagi mempersiapkan sesuatu yang baru Hmm. biar maksudnya saat kalian pas kangen kita nyebut sesuatu yang baru, mungkin nggak ada gua, mungkin nggak ada Ari, mungkin nggak ada Prim atau siapa nantinya. Pengennya kita lagi mikirin gimana caranya ini tetap berjalan atau enggak ya, siapa kita bikin musik kayak buat coverin lagu 420 iya, gitu kan. benar. Apa siapa ya nggak tahu lah. Tapi Tunggu aja. gue dari dulu penasaran banget 420 ini tuh dia asal mula terciptanya gara-gara ngumpul di distro 420 yang di Tebet apa gimana? Enggak, tuh, Bang? jauh-jauh sebelum itu. Jauh sebelum itu. Itu mah ceritanya panjang banget. Udah banyak juga. Hmm. Mungkin ya udah lupa, mungkin kalau dulu tuh gue cuman sama anak tuh sama Ari terutama karena gue kenalnya sama Ari kan. Iya. Dulu karena sama Ari tuh gue satu band 2005 gitu kan sampai sekarang. Oh, yang Jili Band itu ya? Ya, Oke. kayak gitu. Terus diajak nongkrong. Kebetulan di rumahnya Robi nih, rame ke rumah Robi Asia kan. Oh, Udah kita oke. nongkrong bareng segala macam, kenalin lah tuh, di situ kenal Rus, di situ kenal teman-teman yang lain gitu kan. Sampai akhirnya ya udah, singkat cerita teman-teman yang lain tuh bikin usahanya clothingan. Ya kita ngeband di saat mereka buat desain pertama kali 420 gitu. Sebelumnya kan udah ada. Sebelumnya cuma custom t-shirt aja, Kastis namanya. Akhirnya nemuin band tuh pas banget di tanggal 20 April 2010. Jadi gua berempat rekaman, gua Ari, Ruth, Robi rekaman. Terus si temen-temen yang 420 tuh bikin desain gitu. Oke. Bikin aparel. Tapi waktu itu lagunya dirilis ke platform mana tuh, Bang? Nggak ada, kita keep aja. gitu. Kita keep, ditaruh di komputer dulu kan. Iya. Laptop gitu. Jadi cepet aja, dulu kan masih 590-an tuh mainnya Winamp gitu kan, masih nge-save di komputer. Iya lagi, benar lagi. Dulu tuh belum banyak handphone yang bisa MP3 gitu, masuk musik kan belum banyak kan, bener kan? Benar. Yang Den. Iya, benar. Tapi berawal dari Jili Band dulu sama Bang Ya. Ari, terus akhirnya buat 420 itu kenapa tuh, Bang? Sebenarnya karena lagu yang ya sebelumnya gue sama Ari juga bikin lagu bareng-bareng juga gitu kan. Sering bikin lagu bareng-bareng, makanya kayak bawa-bawa sampai ke 420 juga gitu. Itulah cikal bakalnya 420 gitu loh. Karena lagu-lagu lama yang di Jili gak kepake di Jili. Oh, Jadi ya udah. Sedangkan gue sama Ari ini suka banget sayang lagu ini ya gitu kan. Jadi kita rekam sendiri aja deh. Waktu itu ya si Robi yang nyarani, udah kita rekaman aja di tempat temennya dia gitu kan. tapi emang beda style untuk lagu di Jili sama lagu di 420 ya? Apa gimana tuh, Bang? Beda sih, beda karena mungkin kita juga nggak membedakan, tapi karena memang
mood lagu itu begitu gitu lambat kan. Lagu pertama tuh Hitam Putih itu yang nggak masuk ke Jili. Oh, wah, jauh banget berarti ya. Tapi dulu di Jili katanya lu jadi basis di situ, Bang. Gue basis gua. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba di Fortnite jadi gitaris nih? Karena pernah awal kenal Ari dari teman gua Ya. sama teman gua jaga studio. Nah teman partner jaga studio gua tuh orang Pekanbaru. Oke. Itu karena temennya Ari. Hmm. Nah kenal di situ. Diajakin ngeband gua dulu main gitar, cuman Iya. bandnya Ari tuh Butuh. butuhnya basis. Oh, oke. Ya udah, kebetulan Gua waktu itu sering jadi basis curian lah. Hmm. Gua emang bukan basis tapi sering main bass lah Iya. sama band-band yang lain gitu. Tapi emang sebelumnya udah ada basic basis. Nggak ada sama sekali, nggak Jadi ada. Gue ngulik langsung ngulik bass tuh langsung sama drummer Jili gitu. gokil. Iya, drummer gua Febri. Gokil. Tapi emang kalau misalnya udah jago mah kualitasnya gak bisa diraguin lagi sih. Disuruh main bass langsung main bass gitu. Nggak juga sih sebenarnya, karena emang banci ngeband aja, pengen ngeband gitu. Pokoknya sama siapa, ayo ngeband, ayo gitu. Ayoan orang. Gokil. Emang hobi banget. Tapi Oke. sekarang gue sekarang kemana-mana ya udah diajakin jamming, ayo, diajakin ngeband ini, ayo gitu kan. So far kalau untuk sekarang lebih enak ya udah main gitar aja gitu ya. Iya, back to basic sebenarnya sih. Ya, mungkin udah ketinggalan juga gitu. Jadi gue sekarang ya cuman main gitar tuh nggak kayak dulu waktu masih muda gitu, benar-benar ngulik, benar-benar banyak fingering. Kalau sekarang mungkin udah banyak keperluan ya, udah banyak ada urusan sana sini gitu kan. Tapi kalau misalnya udah jam terbang 15 tahun mah skillnya masih tetap jago dong, Bang. Iya, gimana ya? Susah juga sih, karena kalau kerja kan udah Iya. kerja aja gitu kan, Hmm. manggung, main gitar tuh ya cuma di panggung aja. Kadang suka minta bawain sama Bang Wahyu aja produksi gua gitar gitu kan. Itu aja kadang main sebentar habis itu tidur karena udah maksudnya ngantuk gitu kan. Kebanyakan tidurnya. Tapi kalau di misalnya kayak di Malaysia di mana yang kita misalnya sehari hamil satu nyampe, biasanya main gitar. Gokil. Tergantung. Berarti tadi lu udah bilang ke Malaysia ke sini ke sana ke sini. Selama 15 tahun tuh 420 itu dalam sebulan performnya paling baik berapa kali sih, Bang? Kalau boleh tahu. 420 paling banyak selama ini. Iya, dalam sebulan ya. 33 33 32 dalam sebulan, Bang. sebulan. Berarti itu satu hari tuh ada 2 kali Ada panggung. 2 kali panggung. Wah, gokil. Itu pas tahun berapa tuh? 2000. 2000 Before COVID ya berarti? Iya, 2017 18 sampai 19 tuh. 33. Awal 19. 2019 tuh udah mulai ngurang-ngurangin tuh. Nggak sehat. Iya sih. Tapi ngerasa capek nggak sih, Bang? Maksudnya dengan job manggungan sebanyak itu. Capek sih, mungkin capek iya ya. Jadi kayak dilema antara lo capek sama lo banyak duit gitu kan istilahnya. Dilema. Iya. Jadi jadinya nggak sehat gitu. Maksudnya nggak sehatnya terlebih ke tim produksi yang kasihan kan. Iya, benar-benar. Mereka lebih capek gitu. Jadi ke mental sih, kalau gua sama anak ngerasain jadi ke mental gitu. Jadi bukannya makin akrab malah makin gitu. makin sering berselisih karena Betul. capek kan. Hmm. Apalagi yang kita kejar tuh pesawat. Aduh, Iya sih, itu PR banget sih. PR banget. Siapa tahu mungkin capek terus pengen banting pedal lu X kan gitu kan. Ada, minta lagi. Gue penasaran banget sama katanya kan pas 420 itu sering bikin lagu berdua sama Bang Ari kan. Nah, itu inspirasi terbesarnya untuk nulis lirik sama riffnya tuh dari mana aja sih, Bang, kalau boleh tahu? Biasanya sih kalau Ari biasanya dia sesuai cerita teman-teman lingkungan sekitar gitu, atau juga kisah gua, kisah dia juga. Pokoknya teman-teman terdekat dan semuanya hampir rata-rata memang kisah nyata semua. Ada kisahnya. Oh, berarti dari keresahan lingkungan sekitar ya. Iya, jadi kayak ada yang curhat atau ada yang ngeliat, dia ngeliat sesuatu gitu Ari. Cerita sini aja kali kita angkat. Tapi itu kan untuk lirik, kalau untuk yang riffnya melodinya gitu dari mana itu? Iya, gua ngayal aja. Gua biasanya sendirian maksudnya kalau ngisi gitar gitu kan. Riff gitar di 420 ya ngayal aja udah. Terus gue biasa bikin ya, gue bikin dulu deh. Nanti anak-anak, oh ini pakai ini enggak gitu, ini ulang kayak gitu. Tapi emang playlist lagu lu tuh dulu segenre sama 420 apa balik? Enggak. Jauh banget. Nah, Jauh. kenapa sampai bisa bikin melodi seperti itu kan? Maksudnya ada beberapa orang yang kayak, oh gue dengernya lagu ini nih, gue pengen kayak dia nih. Nah gitu.
Gimana tuh? Iya justru itu tentangnya di situ banyak juga, ada beberapa leak juga yang gue paling ambil potong-potongan riff-riffnya kayak John Petrucci, kayak si Paul Gilbert gitu, karena gue Iya. dari banyak denger mereka juga, Coy Satriani gitu Mm-mm. kan, walaupun gak bisa ngulik tapi gue terdoktrin nih, maksudnya nih si kuping gue nih kayaknya ada ini cocok dimasukin ke ini deh, tapi dengan gaya gue gitu. Oh. Gue bikin sesimpel mungkin lah, kalau mereka kan ya mungkin agak ribet ya, Iya, iya. kalau gue yang simpel aja lah. Berarti- Gue simpelin. Berarti itu termasuk salah satu cara lu untuk ngatasin writer's block juga? Apa ada lagi cara lain? Cara lain lagi banyak sih, kalau gue ya paling Vespaan deh. Tapi pernah ngerasain writer's block kayak buntu nih mau bikin album baru 420 nih. Kalau itu kita nggak paksain sih. Biasanya ya kayak gitu, touring dulu. Bareng-bareng Ya, gitu. reading ya, atau enggak ya sendiri-sendiri kemana kek. Kalau mau bareng-bareng oke gitu. Kadang kita beda nih kemauannya nih, belum tentu juga bisa semua gitu Iya. kan. Benar. Wah, Iya bebas aja, yang penting ya udah deh menjauh dulu nih dari kerjaan nih, iya. cabut dulu nih gitu kan. Dulu tenangin Ya pikiran. jangan mikirin dulu bikin apa ntar ya. Keren banget. Emang karena kan beberapa orang kan mau berkarya, baru mau mulai karya tapi buntu nih, maksudnya gak bisa ngelakuin apapun, jadi dia kayak susah nih nyari inspirasinya gitu sih, Pak. Jangan dipaksain. Oh, jadi ya udah biarin ngalir aja gitu ya. Iya, karena seni itu nggak bisa dipaksain ya. Seni bener emang nggak bisa dipaksain. Jadi kalau emangnya udah bener-bener berusaha cari inspirasi tapi nggak dapet juga, udah nggak usah gitu. Ya sama istilahnya kayak kami juga fortunate sekarang gitu kan ya. Belum ngapa-ngapain, ya udahlah istirahat dulu ya, Iya. gitu. Oh, berarti Ini istirahat dulu. termasuk salah satu cara menghilangkan rasa capek tuh hiatus juga, Iya, termasuk salah satunya. kayak begitu aja. Tetap kabaran. Makanya Iya. kan gue bilang tadi ya, gue yang lain anak-anak mesti tetap kumpul gitu kan. Ya nggak perlu ngeband, nggak perlu apa-apa, bahas aja ngapain ya kita ya, Iya. bikin sesuatu yang baru yang belum pernah 420 bikin. Nah itu yang sedang kita rencanakan biar kita hilangin kejenuhan itu gitu. Nanti kalau udah dapat ya nanti kita kasih tahu notes gitu. Nah, kita lagi bikin sesuatu yang belum pernah kita bikin dan itu beda dari 420 gitu. Karena orang kalau ngeliat gua sama anak masih ngeband juga, ntar mikirnya 420 lagi. Padahal Iya. kan belum tentu juga. Iya, bener. Kayak yang kemarin di IMS kan. Iya, Gue gua sama juga Ustadz Alfi kayak gitu tetap Iya, aja. bener-bener. Karena bagian dari temen gue balik lagi, gue tuh emang bancing ngeband, gue diajakin ngeband siapa aja, ayo, gue mah gitu aja. Iya sih, bener juga sih. Ayo, ada tiga di sini, ayo. Berarti emang kan lu bancing ngeband kan kemana-mana, ayo. Berarti lu punya rig yang proper dong, Bang. Nah, boleh di-spill nggak? Kira-kira rig manggung buat ya 420 lah, apa aja sih yang dibawa? Kalau gue setelah ya sorry, bahasa tuh setelah dapat New X Trident, gue pakai New X Trident. Toh, nggak Hanya pakai New X Trident. Hmm. Satu gue pakai tuner BPL 8. Cuman dua itu paling kayak si New X modulasi efek tuh yang multi ya. Yang biru satu, itu pun juga akhirnya jarang kepake karena gue udah, kalau tuh 420 gue udah ini aja cukup. Dan buat teman-teman yang lain pun juga, band-band gue di luar juga ini aja udah cukup. Satu band paling gue cuman bedain sedikit doang, bahkan cenderung nggak beda. Yang cuman berbeda adalah paling kayak kalau di 420 pakai distorsi, kalau di misalkan kemarin gue sama Ustadz Alfi gitu kan, gue pakai overdrive. Cuman dikurangin aja. Berarti kalau misalnya ini doang, dia routing sistemnya langsung ke mixer gitu apa gimana sih? Iya, jadi ini kan dia ada XLR outnya. Ini ke DI dulu sebelum ke mixer gitu kan. Jadi langsung aja udah gua plug and play sebenarnya. Kalaupun gak ada DI lagi pun juga kan XLR langsung ke mixer aman. Udah selalu dua output, satu input gitar. Gitar juga gua ada, misalkan kalau pakai yang body piezo itu kan gue pakai dua gitu kan, itu langsung ke DI biasanya ya piezonya. Berarti untuk yang wirelessnya, monitornya pakai yang kabel aja apa wireless juga? Kondisi sih, tergantung kondisi gitu kan. Kadang juga gue pakai BP7 ya? B7PS. Iya itu ya, pokoknya yang New X itu gue pakai itu. Yang satunya lagi pakai dari BP8 itu. Kan dia
ada tuner plus ininya juga kan. Benar. Jadi kadang pakai itu, tapi karena keseringan gue duduk gitu Iya. dan istilahnya lingkungan kerjanya tuh kayak panggung festival. Mm-mm. Kalau panggung festival tuh biasanya bentrokan sinyalnya. Jadi gue jarang pakai wireless seperti itu. Jadi gue kabel aja. Lebih ini aja. Lebih sering kabel sih kalau festival. Tapi festival bangunnya duduk juga, berdiri. Duduk. Semua di semua panggung. Di semua panggung. Berarti Ini kemarin yang di outdoor. Ustadz sama Ustadz Alfi Oh beda Pertama. itu. pertama kali Iya karena berdiri. itu bukan 420. Oh iya benar. Keren. Bukan sama 420. Tapi kenapa harus duduk? Kenapa harus duduk? Nah ini Iya. sebenarnya bukan konsep sih sebenarnya. Mm. Kenapa gua duduk main itu bukan konsep, karena anak-anak tahu kalau gua di atas panggung tuh petakilan. Suka joget-joget. Offset jogetnya gitu kan. Oke. Karena 420 kan lagunya kalau live kan agak-agak asik gitu kan Iya, buat dijogetin bener. kan. Nah gue sering ngaco gitu. Jadi anak-anak tuh nggak suka ngeliat gue begitu gitu. Pas Udah, latihan. duduk aja ya. Oh. Jadi akhirnya gue bawa bener-bener manggung gue kira bohongan gitu kan. Akhirnya manggung gue dibawain kursi gue sama anak. Khusus lu doang. Dibawain khusus gue doang. Jadinya itu terlihat seperti konsep, padahal Iya. gue nggak boleh berdiri main ya. Biar mereka nggak ke distract Iya, sama lu biar joget-joget. kita sama gue. Termasuk yang si gelas-gelas yang Itu jadul- kebiasaan. Jadi kayak akhirnya kita ngambil kebiasaan. Ya udah kursi gue bawa, ya udah bawa meja aja sekalian buat ngopi gitu kan. Ya udah kita bawa aja deh sekalian. Gitu. Jadi mejanya dibawa juga sama gelas kopi Iya, juga. awalnya begitu, tapi lama kelamaan kan kita kan kayak pakai punya kajon gitu kan, Iya. hardcase-nya ada, ya udah pakai itu aja. Keren banget nih. Berarti emang itu yang jadi apa sih ciri khasnya dari 420 lah ya. Ya, kayak orang ngeliat, oh ini ada gelas, ada kursi, terus ada Bang Nui, oh ini 420 nih pasti nih. Iya, kayak kalau kayak gitu kan maksudnya udah dijadi gitu, udah tahu orang gitu, walaupun istilahnya iseng-iseng lewat panggung, Iya. wah ini 420 nih, alat-alatnya mungkin mereka hafal kan, kayak mungkin aksesorisnya. Iya. Tapi gue penasaran dari sekian banyak multi effect-nya NoX, kenapa sih lu milihnya Trident, Bang? Kalau gue sih lebih gampang ya, dan maksudnya gue lebih gak terdistract. Kalau gue sih lebih suka yang kayak agak-agak monokrom gini, hitam orange gitu kan, cuman 2 atau kayak warna. Iya. Lebih simple sih sebenarnya. Kalau udah ini mungkin awalnya emang agak ribet, gimana sih cara ininya, Iya. cara apanya gitu kan. Tapi ya sebenarnya udah ada di sini semua gitu loh. Ini lu nyetingnya langsung dari sini, Bang. Biasanya kan orang dari laptop lebih enak, Bang. Berhubung gua sih rajin banget buka laptop sama komputer. Iya, jadi apa? Gua tuh berapa tahun ini lagi malas banget ngeliat komputer sama laptop gitu kan. Gak pernah, lebih banyak main game aja udah gitu kan. Jadi udah gua terpaksa aja gua ngulik-ngulik dari sini aja, gimana ya, awalnya cuman gini-gini terus gini-gini, akhirnya kan cuman nggak bisa ngerubah preset nih. Wah, kan ada yang istilahnya delay-nya di depan, apa ini di belakang kan, ngubah chainnya gitu kan, Iya. bingung kan. Jadi kalau sekarang ya gue ya simple aja, sesimpel kayak akhirnya gue ngulik-ngulik, oh boosternya harusnya tahu di depan apa di belakang ampli ya, jadi kayak gitu-gitu. Jadi sekarang gue udah tahu cara operasinya gitu. Karena gue nggak ada juga, maksudnya gue nggak bisa masukin platform lain ke sini, misalkan IR dari luar gitu, dari luar gue nggak ngerti caranya. Sebenarnya udah dikasih tahu sama Ave, tapi guanya aja yang Pengen ngulik aja ya. enggak, ya malas aja gue. Sebenarnya simple, tapi aduh nggak buka laptop lagi, buka komputer. Tapi ya termasuk apa ya, maksudnya salah satu solusi kalau misalnya buat orang-orang yang nggak punya laptop nggak sih, Bang? Maksudnya bisa langsung dari sininya gitu di setting. Iya, dan menurut gue ya cukup aja sih. Kalau selera gue sih, ya gue cukup. Gue nggak terlalu yang over power juga gitu. Misalkan kayak, kalaupun emang high gain ya bukan musik gue gitu. Ya mungkin teman-teman yang main di scene permetalan yang high gain pasti lebih tahu juga gitu cara nguliknya gitu. Kalau gue ya cukup, selera gue sih nggak terlalu ribet ya. Berarti lu bikin presetnya langsung dari situ juga berarti. Preset Langsung. sound untuk 420 juga langsung dari sini. Iya, cuman kan mungkin ya agak butuh waktu lama ya buat tweakingnya gitu kan. Maksudnya
cari frekuensi yang lo suka gitu, yang lo mau. Nah, boleh di spill nggak bang preset sound kesukaannya Bang Nui itu apa sih bang? Ah ya, Iya. kalau Karena kan pada penasaran kan, maksudnya seseorang ngulik preset sound dari tradernya langsung kan pasti ada satu preset sound yang kesukaan banget kan, yang favorit gitu. kebetulan kalau ini gue lagi pakai yang Soundbank 2. Ini kan yang satu ini gue pakai buat si 420 gitu kan, channel ini. Nah, kalau buat proyekan yang lain gue biasanya pakai yang channel 2. Ini clean gue gini nih. Coba kita tes sound dulu nih. Langsung bunyi dia. Nah, ini clean, kalau cleannya begini. Ini yang biasa dipakai sama 420 juga bang? Bukan, Oh, bukan. kalau ini belum pernah. Ini gue baru bikin sendiri. Oh, Karena maksudnya oke. saat gue main di sama anak-anak yang lain, Hmm. ini mungkin kalau menurut gue ini masih terlalu agak kotor-kotornya gitu kan. Tapi mereka suka gitu. Ya udah gue pakai aja. Tapi gue coba sesuaiin juga lagi gitu kan. Ini masih 98% lah. 2%-nya lagi ngenakin yang lain aja gitu kan. Gue gak usah pak. Emang gue harus kasih tahu gitu. Gue pakai apa? Ya, siapa tahu banyak yang penasaran kan bang. Oh, kalau gue di rasa rindu gitu. amplinya pakai Bassmate. Bassmate itu kalau nggak salah Bassman ya, ininya apa? Based on Bassman gitu. Ini udah, terus delaynya pakai modulasi delay. Dinaikin aja, pilih di sini dulu nih. Kalau mau ganti delaynya misalkan, wah bang kok cuma 2 bang gitu. Nah udah, kalau lo nggak di komputer lo tinggal ini aja ke sini nih. Ganti. Nah, ini digital delay, pen delay. Tinggal cari lagi gitu kan, temp echo atau apa gitu kan. Ada di sini semua dia nih. Ih, canggih banget. Berarti Gitu. untuk pemula masih oke lah ya, maksudnya nggak terlalu bingung banget. Iya, nggak terlalu bingung. Sebenarnya gampang gitu kan. Tinggal cari-cari aja di sini gitu kan. Lu mau apa. Kayak apa-apanya tuh di sini udah. Tinggal kulik-kulik aja. Nah, ini modulasi juga. Kalau modulasi di situ misalkan, wah, modulasinya dikit bang gitu kan misalnya. Cuman flanger segini. Gimana caranya nih, ganti lagi sini. Ada tremolo. Lu mau lagi peser ganti, ada pesernya gitu kan. Soalnya kalau mau masuk ke modulasi yang lain kan kayaknya tiba-tiba ada yang hilang gitu. Lu carinya di sini, oh berarti yang hilang di sini. Begitu juga kayak kompresor, filter dan segala macamnya gitu kan. Manualnya sih sebenarnya ini ada fungsinya juga. Karena maksudnya kayak lebih disaranin pakai komputer atau laptop sih, biar kelihatan gitu Iya, kan. benar-benar. Lo lebih mudah juga gitu kan buat guna-gunainya. Tapi kalau ketemu di panggung yang kurang enak gitu kan, mungkin ada apa-apanya gitu kan. Iya. Pengen ngulik lagi di jalan ya. Kalau gue sih biasa ngulik di hotel gitu kan. Jadi malas buka laptop. Udah begini-gini aja udah. Keren banget. Ya tepuk tangan dulu, woi. Gokil banget ini, canggih loh. Bang Nui loh. Iya. Maksudnya gue jarang nemuin orang yang mau ngulik langsung dari sini ya bang, masalahnya. Ya apa ya, emang awalnya juga cukup ini juga sih, Cukup puyeng juga. puyeng nguliknya. juga gitu kan, puyeng juga, gampang kayak gini udah tinggal on off, gampang banget sih sebenarnya. Semua ini ada fungsinya gitu kan, dan kayak ya itu dia tadi, kalau misalnya gue biasanya modulasinya di depan si ini, kalau ini tinggal pindahin aja. Soalnya kan di sini kan lo nggak ada petunjuk ya, maksudnya kan untuk pindahin ini, kecuali mungkin baca buku manual ya. Benar. Kalau lo rajin juga, kalau gue sih nggak rajin baca buku manual, jadi ngulik aja udah efeknya. Udah tinggal tekan ini nih, tekan press and add to edit gitu kan. Udah tinggal pindahin aja nih ke depan ampli. Jadi suara modulasi lo ada di depan ampli gitu kan. Udah balikin, kalau gue sih di belakang aja udah. Keren banget. Udah cuma begitu aja. Jadi itu tadi barusan tutorial buat kalian yang punya Trident tapi mungkin nggak punya laptop, bisa juga ya. Iya. Gitu. Kalau mau ngedit, mau tweaking gitu kan.
dia. Lo mau pindahin ini ke kanan ke kiri, ya udah berkabar aja sama gua. Nah, itu dia. Ntar sharing-sharing sama Bang Nui. Nah, Bang, biar kita nggak garing-garing banget, kita ada segmen menjawab pertanyaan netizen kepo. Ada. Jadi ntar nih gue bacain pertanyaan, ntar Bang Nui ya terserah mau jawabnya singkat ke mau panjang ke terserah, senyamannya Bang Nui aja. Oke, pertanyaan pertama dari Terry PTRRR underscore. Kebiasaan apa yang Bang Nui lakuin sebelum manggung? Yang pasti pipis. Ya, betul. Ya nyebat 2 bat lah gitu kan. Rokok. Inti situ enggak? Iya, kalau ada. Kalau disediain dari tempat acaranya. Oke. Kadang kalau enggak bawa sendiri. Tapi biasanya sih jarang sih, paling kalau itu minum dia di atas panggung aja. Di atas panggung atau setelah manggung. Oke, berarti nggak ada ritual-ritual khusus kayak Nggak ada. stretching dulu atau gimana? Nggak ada. Ya paling kalau ini ngemil-ngemil aja biasa buah atau ayam-ayam goreng gitu, pizza apalah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Spill efek untuk lagu Mangu dari Apple underscore Aceng. Ya sebenarnya nggak ada spill apa-apa sih sebenarnya. Kalau lagu Mangu kan emang gue biasanya clean ya. Ya. Jadi yang penting ya satu gitar lo kalau mau lagu Mangu ya, kalau nggak akustik. Kalau lo mau ngulik part gitar elektriknya, gue saranin sih humbucker gitu, karena gue pakai humbucker. Ya, bisa juga sih, yang penting clean aja lah. Kalau gue pakainya sih ini sih kalau di panggung di Fortuny ya. Nah ini gue pakai, kebetulan kalau buat 420 gue pakai Twin Reverb amplinya, modul amplinya tuh Twin Reverb. Iya, Deluxe Reverb by Twin Reverb. Kayak gue ya demen-demen kayak gitu aja sih, pakai delaynya gue pakai digital delay kayak gitu. Reverbnya gue pakai plate cuman dikit aja biar nggak bleber. Udah, selebihnya ya tinggal tweaking sesuka kalian aja kayak begitu. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Ini dari Saifuddin Pambudi 9. Mas Nui, ada tradisi berbuka nggak? Sedih banget 420 hiatus. Tradisi berbuka kita kemarin juga di kantor 420 juga sama tim manajemen dan kreatif. Ya kita ada sedikit kalau sebelum bulan puasa lah gitu ya. Benar-benar. Ya makan bareng situ, maaf-maafan bareng gitu. Tapi kayak gitu sih, kita sih di kantor masih tetap komunikasi gitu. Berarti emang kekeluargaan 420 itu emang sedekat Masih. Oke, kita lanjut Bang Nui dari Ian 9. Sejak kapan pakai NUX dan apa alasannya? 2 tahun 3 tahun lalu kalau nggak salah, pandemi lah pokoknya, ingat aku tuh masih pandemi. Lebih ya Mas Dir ya? Lebih. Iya. Alasannya kenapa tuh? Alasannya aku suka aja sama semua timnya, suka sama alatnya, suka sama efeknya, kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Simple dan yang paling masuk akal ya simple, karena pemakaiannya simple gitu, nggak ada yang ribet, fitur-fiturnya juga mudah dimengerti kalau menurut gua. Iya, benar-benar. Kayak gitu. Oke. Dan soalnya Fujigen juga Boleh. Nih, tolong ya yang nonton ini tolong. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaannya dari Fahmi Adanisa. Yang sumbangsih lirik dan aransemen itu biasanya dilakukan langsung workshop barengan atau Mas Ari, Mas Nui dulu, atau langsung full band bareng, atau Mas Ari punya satu lagu aransemennya lempar ke band. Ya maksudnya dia tuh kalau misalnya mau sumbangsih lirik sama aransemen tuh langsung bareng-bareng rembukin di situ, atau enggak Mas Nui dulu atau Mas Ari dulu, gimana tuh? Kalau 420 biasanya nggak pernah ada lirik dulu, kita musik dulu. Biasanya Ari ada nada atau gua ada nada gitu kan, ada chord, ya udah kita mainin berdua gitu kan. Kadang bertiga, biasanya sih bertiga gitu kan, sama harus
Terus kalau di album ketiga sama si Andi, produser kita akhirnya tambah Andi lagi. Berarti emang lebih sering ngumpul bareng-bareng gitu ya. Iya, biasanya berdua bertiga dulu kita bikin materi. Iya. Udah jadi, udah kita tentuin, oh ini chordnya, oh ini bagiannya segini, intronya segini kan. Baru udah kita bikin guide Iya. segala macam. Biasanya kan gue duluan tuh bikin guide kayak gitu kan. Setelah kita habis nentuin struktur lagunya gitu ya, habis itu baru deh share ke anak-anak. Habis itu sisa-sisanya ya kayak pergitaran gue biasanya belakangan. Oke. Gitu. Tapi emang biasanya pergitaran lebih ke elunya yang ngurusin gitu ya. Terus liriknya Bang Ari apa gimana? Iya benar, lirik Oh. Ari. Oh gitar gua, sekarang kan ada Andi juga gitu. Oh kita akustikan. Tapi kadang juga anak-anak yang lain gitu, misalnya kayak Agung yang ngetik gitu kan, Iya. Andi, siapa aja lah. Yang penting kita udah tahu chordnya gitu. Kalau emang kita kan ada deadline juga, walaupun santai, Fortuity itu selalu punya deadline. Oke. Siap, lanjut lagi Bang. Pertanyaan terakhir, enggak terakhir sih. Ya terakhir. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanya-tanya sih. Bentar, ini perwakilan aja Bang ya. Dari Vera Lani _ Bang, hiatusnya nggak lama-lama kan? Please selama Ramadan aja ya. Setelah jadi emak-emak, healing terbaik cuma nonton konsernya 420. Nah, berarti dia udah jadi mak-mak tuh ya. Udah jadi Iya. emak-emak. Bener. Aduh, sebenarnya itu nggak bisa jawab mau cepat, tapi dibilang cepat tapi lama, ntar mau dibilang lama tapi cepat gitu kan. Jadi doain aja kita semua sehat-sehat, doain baik-baik semuanya, doain rezekinya selalu lancar gitu kan. Pokoknya kan kalau kamu bosan kan banyak gitu kan, maksudnya nggak harus nonton 420 juga gitu kan, banyak teman-teman yang lain yang lebih bagus juga sama, banyak yang lebih menghibur. Mungkin kalau untuk 420 sementara ya coba nonton di YouTube aja ya. Termasuk YouTube-nya NUX Indonesia sekarang ini. Tonton ini. Hey, tolong ya. Oke. Terakhir mungkin masih ada apa pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar melalui musik-musiknya 420? Apa ya? Yang penting selalu sehat aja lah. Sehat, bahagia, selalu berbuat baik, gitu aja udah. Emang nih. Kok apa tadi Mas Den katanya Bang Nui apa hatinya apa? Hatinya besar. Keren banget. Oke, kalau gitu Amin. terima kasih banyak Bang Ya, Nui iya, atas waktunya. Semoga Sama-sama. sukses ke Terima kasih, depannya. Next 420 juga semoga bisa comeback stronger lagi. Amin. Ditunggu album-album dan karya-karya healing. Amin. Karena gue dulu jujur Bang, gue dulu dengerin lagu 420 zaman kuliah itu zona nyaman, aku tenang. Wah, gokil. Pokoknya lo harus mainin itu Bang. Please banget. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di podcast NUX Indonesia selanjutnya. Gua Arda cabut. Gue Nui dan Fortuny. Sampai ketemu. Bye bye.